Otu, Namo Buddhaya, salam welas asih dalam Buddha Dhamma. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan Sang Triratna. Terima kasih karena telah setia menonton video di channel ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video baru lainnya dari channel ini. Teman-teman Buddhis, ada yang tahu tidak hari ini hari apa? Yap, benar sekali. Hari ini warga Tionghoa merayakan festival Tongse atau yang biasa kita kenal sebagai festival ronde atau perayaan makan onde. Dalam video ini kita akan membahas mengenai sejarah, makna, tujuan, dan manfaat dari festival Tongse. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Festival Tongse atau Winter Solstice atau di Indonesia dikenal dengan perayaan ronde atau onde merupakan salah satu perayaan penting masyarakat Tionghoa yang dirayakan pada siklus Tongse, yaitu setiap tanggal 21 atau 22 Desember. Pada tanggal tersebut terjadi peristiwa yang dikenal dengan sebutan titik balik matahari musim dingin. Orang Tiongkok membagi musim dalam satu tahun ke dalam 24 siklus. Tongse adalah siklus ke-22, dimulai pada saat matahari berada pada posisi 270 derajat dan berakhir pada posisi 285 derajat, yang biasanya jatuh pada tanggal 22 Desember kalender Masehi. Pada saat festival Tongse dirayakan, sinar matahari merupakan yang paling lemah dan siang sangat pendek. Bagi kita orang Indonesia yang tinggal di daerah tropis, peristiwa titik balik matahari ini mungkin tidak terasa bedanya. Namun, hal ini akan terasa di daerah-daerah dengan 4 musim seperti di Cina. Sehari setelah perayaan Tongse, matahari berangsur-angsur mulai menguat dan siang menjadi panjang. Dalam filosofi Cina, hal ini merupakan hal yang baik karena energi positif mulai mengalir masuk. Kejahatan dan penderitaan akan berkurang karena matahari menerangi dunia lebih lama. Datangnya siklus Tongse oleh masyarakat Tiongkok dianggap sebagai hari terakhir masa panen dan dirayakan dengan reuni keluarga pada malam hari yang lebih panjang dari biasanya sambil menyantap tangyen atau onde berwarna merah muda atau putih berkuah manis sebagai lambang keutuhan keluarga dan datangnya rezeki. Awal mula perayaan ini berdasar pada filosofi Yin Yang, keseimbangan dan harmoni dalam alam semesta. Menurut catatan sejarah, festival ini mulai dirayakan masyarakat Tiongkok sejak masa dinasti Han. Pada masa dinasti Song, festival ini dimulai dengan adat pemujaan kepada dewata dan leluhur untuk bersyukur atas energi positif yang akan datang setelah perayaan. Setelah upacara syukuran selesai, orang-orang akan berkumpul bersama keluarga, teman, dan saudara untuk bersama-sama menikmati sup onde yang hangat dan manis. Tangyen atau onde dibuat dengan tepung ketan yang dicampur sedikit air dan dibentuk menjadi bola-bola kecil, lalu direbus dan disajikan dengan kuah manis. Onde yang diberi isi manis disajikan dengan kuah jahe yang diberi sirup. Onde yang tidak diberi isi juga disajikan sebagai makanan penutup berupa sup manis. Ada juga onde yang dibuat agak besar seperti bakso. Di dalamnya berisi kacang tanah yang dihaluskan. Onde dapat dihidangkan dengan kuah manis, rebusan jahe, pandan, gula pasir, ataupun gula merah. Berikut ini video pembuatan onde.
makanan onde-onde. Mudah kan? Asal-usul Festival Tongse. Cerita tentang pembangunan Istana Raja. Pada zaman dahulu, di negeri tirai bambu, ada seorang raja yang gagah berani ingin membangun sebuah istana yang megah. Ia pun memanggil semua tukang di seluruh negeri untuk mewujudkan keinginannya. Ada tukang kayu, tukang batu, tukang cat, tukang meja kursi, dan tukang-tukang lainnya yang masing-masing terbaik di bidangnya. Sang raja akan menobatkan mereka dengan gelar Ta Shifu atau guru handal jika mereka bisa membuatkan istana yang bagus untuknya. Semua tukang pun antusias dan berusaha membangun istana dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya. Berita ini juga sampai di telinga dua orang tukang masak untuk raja. Dan mereka ingin meminta raja untuk menobatkan mereka menjadi Maha Guru Tukang setelah istana sudah selesai dibangun. Tentu saja permohonan ini dicemooh oleh para tukang, karena tukang masak dianggap tidak layak. Maka mundurlah tukang masak dengan kecewa. Saat itu kebetulan sedang musim dingin. Ketika hari sudah mulai menjelang siang dan ditambah udara dingin di luar, perut para tukang pun mulai keroncongan. Mereka meninggalkan pekerjaan sejenak dan menuju tempat makan. Akan tetapi, tidak tersedia satupun makanan di atas meja hidangan. Banyak tukang yang kelaparan dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan dengan perut lapar. Beberapa tukang akhirnya berhenti bekerja, dan pembangunan istana pun menjadi terhenti. Raja kembali memanggil tukang masak untuk membuatkan makanan bagi para tukang. Dan raja berjanji akan memberikan penghargaan Maha Guru Tukang setelah istana selesai dibangun. Saat itu di dapur hanya ada beras ketan dan sejumlah bumbu masak. Maka dengan keterampilan si tukang masak, beras ketan ditumbuk menjadi tepung ketan dan diolahnya menjadi bola-bola kecil, ada yang warna putih dan sebagian lagi berwarna merah. Kemudian direbus dan dihidangkan dengan kue yang manis dan diberi jahe. Sup bola-bola kecil yang hangat itu terlihat sangat bagus karena perpaduan warna merah dan putih. Kue yang manis dan hangat pun membuat para tukang mempunyai tenaga untuk tetap bekerja di musim dingin. Para pekerja pun melanjutkan pembangunan istana dengan begitu semangat. Dan dalam sekejap, istana raja yang indah selesai dibangun sebelum perayaan musim semi. Sejak saat itu, masyarakat Tionghoa mulai memasak sup bola-bola kecil yang disebut Tangyen setiap musim dingin untuk mengingat jasa tukang masak yang telah membantu pembangunan istana raja. Selesai. Makna Festival Tongse. Festival Tongse merupakan simbol dari kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini sangat penting bagi masyarakat Tionghoa perantauan. Karena di tanah perantauan, hal paling utama adalah rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Sudah terbukti selama beberapa generasi, di tanah perantauan hanya keluarga dan teman dekat yang bisa membuat kita bertahan hidup dan sukses. Kembali berkumpulnya anggota keluarga atau reuni dengan makan onde bersama dengan menggunakan mangkuk di meja bundar menjadi tradisi perayaan ini. Reuni dan kebersamaan inilah yang disimbolkan oleh bentuk bulat dari makanan Tangyen ini. Asal kata nama makanan onde atau ronde di Indonesia berasal dari kata ronde dalam bahasa Belanda yang berarti bulat, sesuai dengan bentuk dari makanan tersebut. Onde yang berbentuk bulat melambangkan keutuhan, persatuan, dan harmonisasi keluarga. Onde juga melambangkan keseimbangan alam, yakni yin dan yang. Kebersamaan dan ikatan antar anggota keluarga juga tidak hanya disimbolkan dengan bentuk bulat dari onde, tetapi juga dari sifatnya yang lengket terbuat dari tepung ketan. Diharapkan para anggota keluarga memiliki ikatan yang erat atau lengket satu sama dengan yang lain. Dan disajikannya onde dalam kuah air gula memberikan simbol hubungan erat keluarga yang manis, serta datangnya rezeki bagi seisi rumah.
Masing-masing keluarga setidaknya harus mendapat 1 bola ronde ukuran besar dan sebagian lainnya berukuran kecil. Ada berbagai kepercayaan makan onde yang menarik. Di antaranya saat makan onde, seseorang akan menyesuaikan dengan usia, kemudian menambahkan 1 sebagai lambang pengharapan agar usia bertambah lagi. Kepercayaan lainnya, jika ada anggota keluarga yang hamil, membakar onde, kalau ondenya pecah, maka bayinya berjenis kelamin perempuan. Kalau tetap utuh, berjenis kelamin laki-laki. Tujuan Festival Onde. Tujuan Festival Onde adalah untuk menjamin keharmonisan antar keluarga. Saat festival ini berlangsung, seluruh keluarga berkumpul untuk memakan onde, saling berbagi cerita dan mempererat hubungan satu sama lain. Memakan onde dengan kuah jahe di musim dingin juga dapat menghangatkan tubuh dan mengembalikan semangat dalam tubuh. Berbeda dengan Imlek atau Tahun Baru Cina yang menjadi ajang silaturahmi, perayaan onde hanya dirayakan oleh keluarga. Tradisinya adalah berkumpul bersama, membuat onde, menikmati onde, dan berdoa bersama. Manfaat Festival Onde. Manfaat Festival Onde adalah seluruh keluarga dapat berkumpul dan mempererat hubungan. Masalah yang ada atau yang sedang terjadi antar keluarga juga dapat diselesaikan saat berkumpul dan bercerita santai sambil memakan onde. Di balik segala tradisi mengenai Festival Onde, perayaan onde sampai saat ini masih lestari dan menjadi momen untuk berkumpul dalam kehangatan keluarga Tionghoa dimanapun mereka berada. Kesimpulan, tradisi ini dapat mempererat hubungan keluarga dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, hanya keluargalah yang selalu ada saat kita sedih dan terpuruk. Hanya keluarga yang mendukung apapun yang kita lakukan. Selamat menikmati onde bersama keluarga. Semoga kebahagiaan, kehangatan, dan keharmonisan selalu hadir dalam keluarga teman-teman semua. Demikian sedikit informasi mengenai makna hikmah dari Festival Tongse. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Semoga Buddha selalu memberkati kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Yuk ceritain keseruanmu melewati Festival Tongse tahun ini. Ketik di kolom komentar ya.